Nah, senang sekali di kesempatan akhir bulan Juni ini boleh berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu semuanya. Karena terakhir saya berdiri di podium ini menyampaikan firman Tuhan yaitu tanggal 6 April 2025. Jadi sudah 11 minggu ndak khotbah hari Minggu dan hari ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena setelah 6 April itu ada tanggal 13 April di mana Pastor Bambang Nursena berbagi dengan kita, mengajar dengan indah sekali, dan tanggal 14 April saya harus operasi jantung koroner ya. Nah, sebelum kita lanjutkan saya mau membacakan dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Yakobus pasal 5 ayat 16 ini adalah ayat favorit yang mana saya percaya Bapak Ibu hafal akan ayat ini. Saya akan baca bagian yang terakhir, dikatakan bahwa doa orang yang benar, perhatikan kata doa orang yang benar, bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, bukan hanya sekedar besar kuasanya, tapi sangat besar kuasanya. Nah, pada kesempatan di mana sore ini banyak waktu, saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, orang-orang benar di tempat ini. Karena saya sangat merasakan waktu saya masuk ke meja operasi, saya merasakan doa dari orang-orang benar di tempat ini yang sangat besar kuasanya ya. Sampai dokter dan tim yang membedah jantung saya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi maaf, ininya digergaji ya, depan ini, kemudian jantungnya sempat dikeluarkan dan di bypass. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya dengan doa Bapak Ibu sekalian, campur tangan Tuhan luar biasa, sehingga operasi berjalan dengan amat sangat baik dan lancar. Setelah dioperasi saya dimasukkan ke ICU dan keesokan harinya saya sudah dibangunkan dari ruangan ICU. Dan kemudian melihat kondisi saya langsung dilatih jalan dari ruangan ICU itu ya. Dan dinyatakan semuanya baik, puji Tuhan, tidak ada infus darah, nggak ada darah lain yang masuk kecuali darah Yesus ya. Luar biasa. Dan kemudian saya sangat berterima kasih juga kepada anak-anak sekolah minggu semuanya yang turut ambil bagian berdoa buat operasi jantung ini. Saya percaya doa-doa Bapak Ibu sekalian semuanya cespleng, amin. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu 3 hari saya ada di ruangan recovery. Dan tepatnya hari Jumat itu adalah Jumat Paskah, bahasa Inggrisnya Good Friday, dan itu benar-benar Good Friday, sehingga saya diizinkan pulang dari rumah sakit, dan hari Jumat itu boleh kembali ke rumah bersama-sama dengan keluarga ya. Dan dalam perjalanan itu kemudian berangsur-angsur kekuatan saya dipulihkan, dan tanggal 15 Juni kemarin ya, saya ke Philadelphia melayani 3 kali khotbah di sana, jam 8, jam 10 dan jam 6 sore. Waktu saya mau naik mimbar, saya ditawarin kursi ya kan. Pak, mau duduk di kursi? Saya bilang, oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya sudah ditolong oleh Tuhan, saya bisa cukup kuat, dan kemudian ada beberapa jemaat yang melatih saya olahraga ya. Sebelum operasi jantung, saya kuat untuk olahraga 100 menit nonstop ya. Dan kemudian minggu lalu saya dilatih sama Bapak Denny Kwe ya.
Saya juga diajak olahraga 100 menit non-stop ya, beberapa kali, dan puji Tuhan nggak semaput ya. Dan hari ini senang sekali boleh berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah keluar dari ruang operasi, semestinya saya belum boleh setir mobil. Tapi nggak sampai 1 bulan saya sudah boleh setir mobil. Dan sekarang sudah bisa setir sejauh 3 jam non-stop ya. Semua karena kemurahan Tuhan dan karena doa-doa daripada Bapak Ibu semuanya. Saya tidak malu untuk menyaksikan tentang operasi jantung koroner ini, karena memang saya benar-benar amat sangat ketakutan Bapak Ibu sekalian. Seumur-umur belum pernah masuk rumah sakit. Ya kan, aduh gimana nih harus masuk rumah sakit. Maka itu saya mengumumkan kepada jemaat untuk membantu di dalam doa. Ya, kalau soal biaya itu semua sudah di-cover oleh pemerintah, oleh asuransi, karena saya ada Medikit 100% semuanya di-cover oleh pihak asuransi. Nah, kenapa saya tidak ingin dibesuk? Karena saya tidak mau ngerepotin Bapak Ibu semuanya. Saya kepingin Bapak Ibu berdoa saja buat saya. Sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Doanya tidak ada yang sia-sia ya. Nah, hari ini di minggu terakhir saya mau sampaikan tentang tema kita ya. Tema kita adalah stay sensitive atau tentang kepekaan. Mari kita lihat dulu tema kita untuk tahun 2025, yaitu future foresight, siap menghadapi masa depan ya. Di awal tahun ini, tepatnya bulan Januari, ketika future foresight ini diperkenalkan, dikumandangkan kepada Bapak Ibu sekalian, maka pada bulan Januari kita diajar tentang stay connected. Kita harus terus menerus terhubung dengan Tuhan. Kalau dulu kita terhubung dengan Tuhan, hari ini kita harus terhubung dengan Tuhan, besok juga harus terhubung dengan Tuhan, besok lusa harus terhubung dengan Tuhan, besok-besok sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus stay connected. Alkitab bilang kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab di luar Tuhan kita itu nothing, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus stay connected. Dan di bulan Juni ini kita sudah mendengarkan beberapa hamba Tuhan yang luar biasa ya. Ada Harry, ada William Rainer, ada Cecil Rainer, dan lain sebagainya yang mengajarkan kepada kita tentang stay sensitive. Artinya apa? Kita harus terus memiliki kepekaan secara rohani. Ada bedanya antara peka secara rohani dengan orang Indonesia yang berkata sensi, ya kan? Jadi kepekaan itu menurut saya adalah sensi yang positif, sedangkan sensi adalah kepekaan yang negatif. Itu istilah saya, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimin video cucu saya umur 9 tahun nangis terguling-guling, Bapak Ibu sekalian. Nangis terguling-guling di lantai dan suaranya keras ya. Dan saya kaget waktu terima video itu dan saya cepat-cepat telepon kepada anak saya apa yang terjadi. Nah, anak saya, cucu saya umur 9 tahun ini dia kepala geng di komplek perumahan saya. Jadi banyak anak-anak kecil ya itu yang menjadi apa ya timnya. Jadi cucu saya ini cukup Bapak Ibu sekalian, sehingga anak-anak kecil itu suka berkumpul ya. Nah, kenapa cucu saya umur 9 tahun nangis terguling-guling? Karena salah satu anggota gengnya yang masih umur 5 tahun ya, itu gini Bapak Ibu sekalian. Gitu ya kan. Orang Jawa bilang gini, ngece-ngece ya kan. Jadi tersinggung ya kan. Itu namanya sensi ya kan.
Maka kemudian cucu saya nggak terima Bapak Ibu sekalian, karena tersinggung. Dia datengin papa mamanya si anak ini. Dia lapor, tante, om, anaknya tadi ya ngece-ngece saya. Ngece-ngece gimana Jede? Bilang he katanya, ya kan. Si orang tuanya bilang gitu, Allah Jede cuman digituin aja kan nggak apa-apa. Tambah tersinggung dobelnya, ya kan. Pulang nangis terguling-guling. Dia lapor sama papa mamanya. Nggak diapa-apain itu anak yang nyece-nyece saya. Itu nggak apa-apa. Itu namanya sensi, mudah tersinggung. Orang yang peka secara rohani, Bapak Ibu sekalian, dia kalau ke gereja, kemudian dengar firman Tuhan, dan kemudian firman Tuhan menempelak kepada dia yang pertama akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sudah berbicara kepadaku. Dan kemudian apa? Setelah mengucap syukur, dia bertobat karena firman Tuhan. Tapi orang yang sensi ketika mendengarkan firman Tuhan dan kemudian tersinggung, dia akan bilang begini, ya kan, pendetanya main tembak-tembakan di ya, maka itu berdoalah buat para pembicara Bapak Ibu sekalian, sehingga mimbar tidak dipakai untuk tembak-tembakan, ya kan. Saya itu sebelum berbagi Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang begini, Tuhan berjagalah di depan pintu bibirku, bala tentara dan malaikatmu memakai pedang api yang menyala-nyala. Kalau ada perkataan, ada kalimat yang bukan daripada Tuhan, biarlah dipotong. Sehingga kata dan kalimat yang keluar itu berasal daripada Tuhan, mendatangkan damai sejahtera bagi yang mendengarnya. Ya, satu kali berapa belas tahun yang lalu di gereja di Amherst, Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang ngaku asli Bethany dari Indonesia. Cuman saya belum cek aslinya itu seperti apa, ada ijazahnya enggak, palsu atau asli, ya kan? Saya belum cek ada surat baptisannya asli atau palsu, ya kan? Nah, saya baru tahu dia asli Bethany setelah selesai ibadah. Diperkenalkan oleh keluarga yang membawanya, pastor kenalkan ini orang asli Bethany. Ya kan? Dan itu adalah pertama kali saya berjumpa dengan orang itu dan juga yang terakhir kalinya. Kenapa? Karena minggu depannya orangnya nggak muncul lagi, ya kan? Kemudian yang bawa dia cerita gini, dia tersinggung banget dengan khotbahnya pastor. Saya dimarah-marahin, dipikir saya ini cerita segala sesuatu tentang diri orang itu kepada saya. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan hati yang terbuka dan penuh dengan kepekaan secara rohani. Ya, tadi dalam ibadah online saya sampaikan bahwa kepekaan secara rohani itu menyebabkan kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang akan membuat masa depan kita cemerlang, yang membuat masa depan kita jadi baik, masa depan kita jadi indah. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Masa depan kita itu seperti apa? Tapi kalau kita peka secara rohani, maka keputusan-keputusan yang akan kita ambil itu akan senada dengan sorga. Nah, ada satu ayat yang tadi pagi saya sampaikan, yaitu dari kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Saya kepingin ini benar-benar jadi perhatian buat kita. Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Wow. Ini perhatikan ayat ini, indah sekali Bapak Ibu sekalian. Alkitab dengan jelas dan juga dalam kitab Pengkhotbah itu berkata tentang hati, bahwa hati manusia itu
penuh dengan kelicikan. Dalam Amsal dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena hati penuh dengan kelicikan. Tuhan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru juga mengatakan, dari dalam hati timbul percabulan, dari dalam hati timbul kejahatan dan berbagai kecemaran. Dunia lagi ngajarin kepada kita, kalau kamu kepengen bahagia, turuti apa kata hatimu. Itu ajaran dunia, ajaran sesat Bapak Ibu sekalian. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berbahagia, jangan turuti kata hati kita. Amin. Tapi turutilah firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau berbahagia, please mulai hari ini jangan sekali-kali kita menuruti kata hati kita, tapi yang harus kita turuti, yang harus kita dengarkan, yang harus kita taati adalah firman Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, saya jamin hidup kita akan berbahagia. Itu sudah ditulis di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bahkan kalau kita menuruti firman Tuhan, kita bilang jalan hidup kita akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Mari kita buka ayat mas kita dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Stay sensitive, terus miliki kepekaan. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian. Orang yang peka secara rohani, dia akan dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Sekali lagi, orang yang peka secara rohani, dia akan peka mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Yang kedua, orang yang peka secara rohani, dia dapat membedakan mana yang baik di hadapan Allah dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, saya ulangi. Orang yang peka secara rohani, dia dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Orang yang peka secara rohani, dia dapat membedakan mana yang baik di hadapan Tuhan dan mana yang baik dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Yang baik di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan, ya. Dan kemudian orang yang peka secara rohani, dia dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu sekalian bicara tentang kepekaan secara rohani. Yang pertama, kita akan dengan mudah dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang peka rohaninya, dia dapat dengan mudah membedakan mana yang baik di hadapan Tuhan dan mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang peka secara rohaninya, dia dapat membedakan apakah hal ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Ayat yang di atas dikatakan kita harus menjadi, kita harus tidak boleh serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Harry sudah sampaikan dengan sangat bagus tentang ulat bagaimana kemudian berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kalau
kita melihat kupu-kupu, dia nggak akan lihat lagi jejak dari ulatnya. Yang dilihat adalah keindahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari ini kalau lihat saya nggak akan lihat jejak-jejak masa lalu saya yang kelam, yang sudah seringkali saya ceritakan. Ya, kenapa? Karena saya sudah berubah, mengalami proses seperti kepompong dari yang menjijikkan kemudian menjadi hal yang indah. Dan seperti Rasul Paulus, aku yang hidup sekarang bukan hidupku aku lagi, tapi hidup yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semua adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Caranya gimana? Dimulai dengan pikiran yang mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau pikiran itu penuh dengan firman Tuhan, hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita boleh turuti hati kita, tentu dengan hati yang penuh dengan firman Tuhan. Kita harus punya tekad untuk kita berubah. Kita harus punya kemauan yang kuat untuk meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita bukakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya beri judul renungan pada sore hari ini, kepekaan rohani membuka pintu mujizat. Ya, kalau pagi tadi saya sampaikan tentang kepekaan rohani dan rencana Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan kepekaan rohani akan membuka pintu mujizat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, Naaman panglima Raja Aram. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerajaan Aram adalah kerajaan yang kuat dan dikenal sebagai bangsa yang menyembah berhala. Dan di dalam Alkitab itu berkali-kali disebutkan bahwa kerajaan Aram ini merupakan musuh utama dan musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Ya, di sini diceritakan Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh Naaman ini, ya, Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Ya, dikatakan, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, belakangnya sakit kusta. Naaman, dia orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasa, ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang-orang Aram itu waktu perang lawan Israel, ya. Itu Tuhan loh yang membela orang Aram untuk mengalahkan Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi artinya kita nggak boleh kaget kalau lihat orang-orang yang hidupnya sembarangan, ya, jauh dari Tuhan. Maaf, orang Surabaya bilang hidupnya seenak udelnya, ya. Dan hidupnya baik-baik saja seperti ditulis dalam Mazmur 73. Mereka gemuk, mereka bahagia, tidak mengalami kesakitan manusia, ya. Memang Tuhan lagi memberi kesempatan kepada orang-orang seperti itu. Alkitab bilang Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa agar orang berdosa itu diampuni dosanya dan diselamatkan. Mazmur 73 berkata kalau orang berdosa ini mengeraskan hati, dia nggak mau bertobat, baru nanti mereka akan digelincirkan sampai hancur lebur, ya. Jadi ada kadang-kadang orang-orang Aram, orang-orang berdosa yang dipakai oleh Tuhan juga maaf
untuk menghukum kita, untuk menghajar kita. Supaya apa? Ibrani bilang bahwa adakah bapak yang sayang kepada anaknya, dia tidak menghajar anaknya. Kalau Tuhan sedang menghajar kita sebagai anak-anaknya, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan itu sayang. Justru waktu kita hidup sembarangan dan kemudian sudah tidak ada teguran, tidak ada hajaran lagi daripada Tuhan, kita perlu menangis, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dikatakan dari ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan kata, ada seorang anak perempuan tawanan dari negeri Israel yang diambil untuk menjadi housekeeper atau housekeeping di rumah Naaman. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku Naaman menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu, di terjemahan lain dikatakan tentulah nabi itu pasti akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Wow, gadis ini, perempuan tawanan ini hatinya keren banget Bapak Ibu sekalian. Mestinya dia kan gini, kapok kamu, syukur kamu, kena sakit kusta, kualat kamu berani-berani sama orang Israel. Tapi gadis ini nggak seperti itu. Alkitab ajarin kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang susah, please jangan mensyukur-syukurkan kesusahan orang. Kalau ada orang kemudian mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya, please jangan digosipin, jangan diomongin, tapi didoakan supaya ngalami pemulihan daripada Tuhan. Waktu kita syukur-syukurin, ya kan, bukan mengucap syukur, tapi kita kapok-kapuin, kapok kamu ngalami itu. Maka tak lama apa yang dialami oleh orang itu akan dialami oleh kita. Ya, amit-amit jangan itu sampai terjadi di gereja BMC ini. Milikilah hati seperti gadis ini. Meskipun dia sebagai orang tawanan, ada alasan untuk dia pahit hati kepada Naaman, tapi no, dia memberikan kabar yang baik kepada Naaman, kepada nyonyanya. Dia bilang, datang dong ke Israel, di situ nanti pasti sembuh, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, ya, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ini dalam terjemahan aslinya, itu kalau kemudian dikurs dengan uang dolar saat ini kurang lebih sekitar 5 juta US dollar, ya, dibawa oleh Naaman ke Israel demi kesembuhan daripada sakit penyakitnya. Berbahagialah kita yang ada di New York di Amerika Serikat ini, amin. Jangan pernah mengutuki Amerika Serikat, kita harus berkati Amerika Serikat, amin. Kita harus memberkati New York. Alkitab bilang kesejahteraan kota, kesejahteraan negeri di mana Tuhan tempatkan kita ini harus kita usahakan melalui doa-doa kita, melalui ucapan-ucapan kita. Maka itu seringkali
Dalam doa fajar selalu saya katakan Shalom New York, Shalom Amerika Serikat. Saya juga berkata Shalom Indonesia dan Shalom Yerusalem, Shalom Israel. Karena itu adalah hal yang alkitabiah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi keberadaan kita di negeri ini Bapak Ibu sekalian perlu kita syukuri. Please jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Dikatakan kemudian ayat yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Mr. Trump dia kirim berita mau mampir ke rumah kita, dan setelah kita lihat mobil Mr. Trump itu ada di depan rumah kita, kira-kira yang nyambut siapa? Yang nyambut pembantunya atau kita? Ya. Nah, ini waktu Panglima yang hebat ini datang ke rumah Elisa, Elisa nggak nemuin Panglima ini, yang disuruh keluar pembantunya, ya. Jangan ditiru, ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku apa? Aku sangka, aku kira. Ya, ini bicara tentang apa? Tentang asumsi. Bersama saya ucapkan asumsi. 2, 3. Asumsi. Saya pernah sampaikan bahwa diabetes adalah ibu daripada segala sakit penyakit. Kencing manis, kencing gula adalah ibu daripada segala sakit penyakit. Asumsi adalah ibu dari segala kesalahan. Maka itu please jangan sampai kita pakai asumsi, ya. Karena asumsi itu kebenarannya itu enggak sampai 5%. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Panas hati. Orang yang berdiri di atas asumsi gampang panas hati. Ya, kemarin pagi Irin khotbah di doa fajar bagus sekali tentang mujizat di dalam pengucapan syukur. Orang yang mengucap syukur dia akan bebas dari sakit darah tinggi, ya kan? Istri saya senggol saya, itu loh kamu tuh darah tinggi itu, ya kan? Gara-gara kurang mengucap syukur. Ya, saya tertemplak, saya nggak sensi, ya kan? Saya nggak begini,
Irin sembarangan khotbahnya, ya kan? Nyinggung orang darah tinggi. Saya itu minum obat darah tinggi udah 40 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kurang ucap syukur, harus bertobat. Jangan berobat terus tapi harus bertobat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Naaman ya, karena dia berdasar asumsi, dia kemudian panas hati. Jadi kalau ketemu dengan suami, istri atau anggota keluarga kita atau ketemu dengan orang lain gampang panas hati, jangan-jangan dia sedang berdiri atas asumsi. Sekali lagi, asumsi adalah ibu daripada segala kesalahan. Sedangkan kesombongan, keangkuhan, tinggi hati adalah ibu daripada segala dosa. Ibu daripada segala kepekaan rohani adalah pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Kemudian loncat ke ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, lihat nih sikap daripada para pegawai Naaman keren banget, ya kan? Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, bukan ngomporin, bukan manas-manasin. Gadis kecil itu juga begitu Bapak Ibu sekalian, dia punya sikap yang baik. Ini bicara apa? Hati-hati dengan orang yang ada di lingkaran dekat kita. Orang yang di lingkaran dekat kita dapat membawa kita naik atau membawa kita turun, ya. Jadi kalau orang-orang di dekat kita gampang ngompor-ngomporin kita, bukan bertugas sebagai pemadam kebakaran, ya. Wah, itu nanti akan mencelakakan hidup kita. Karena Alkitab bilang kalau kita hidup berdampingan dengan para pencemooh, duduk dengan orang-orang berdosa, Bapak Ibu sekalian, itu akan membawa kita turun. Tapi ada orang-orang yang bisa membawa kita naik. Perhatikan pergaulan kita. Pegawai-pegawainya, aduh keren banget, sangat bijaksana. Dia bilang, aduh bos, wong cuman disuruh nyemplung kali, ya kan, mbok ya nurutin bos. Oh gitu ya, ya kan. Coba kalau pegawai-pegawainya bilang gini, kurang ajar itu Elisa. Udah gak mau nemuin kita, ya kan, nyuruh nyemplung ke kali itu. Pelecehan ini bos. Ayo bos, kita binasakan Elisa. Loh bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Wong Aram itu, Naaman baru aja mengalahkan Israel, sangat bisa. Tapi puji Tuhan ada orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa yang mau mendukung kesembuhan daripada Naaman. Sekali lagi hati-hati dengan pergaulan yang ada di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Maka ayat 14, turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Wow, terjemahan lain dikatakan kulitnya mulus seperti kulit bayi. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, keren gak punya kulit mulus seperti kulit bayi? Halo? Gak usah bayar ribuan dolar. Ya kan? Mulus seperti kulit bayi. Maka itu jualan obat-obatan kecantikan, penghalus muka ini laris manis Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngikutin berita, itu omsetnya triliunan dan banyak yang abal-abal. Banyak yang palsu, banyak yang bohong. Mukanya nggak tambah mulus, tapi tambah, ya, udah terserah ya, tambah apa ya kan. Ayat yang ke-15, kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah Naaman ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bayangkan, dari orang tidak mengenal Tuhan, akhirnya Naaman mengerti bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Yang pertama, asumsi bisa menghambat mujizat, ya. Jadi jangan sampai kita berjalan di dalam asumsi. Beberapa teman dari Indonesia kalau kemudian pergi makan nih, ya kan ada di beberapa menu yang kemudian ada gambarnya, ya kan. Kemudian saya ingat seorang teman, dia pesan sup wonton, ya. Dan kemudian supnya keluar, dia kaget luar biasa. Dia bilang gini, "Bos, gambarnya kecil, tapi ini sup wontonnya mangkoknya kok besar, isinya banyak. Emangnya kenapa? Kalau di Indonesia, ya kan, gambarnya supnya besar, keluarnya kecil, ya kan." Itu namanya asumsi. Manusia sering berasumsi berdasarkan apa yang dia lihat, ya. Sedangkan Tuhan ya melihat hati. Nabi Samuel pernah salah. Nabi Samuel berasumsi. Artinya apa? Kita juga bisa salah. Seorang nabi aja bisa salah. Waktu Tuhan suruh itu Samuel pergi ke rumah Isai untuk melantik salah satu anak dari Nabi Isai menjadi raja Israel. Dia lihat Eliab, dia lihat saudara-saudara yang lain. Wah, ini yang cocok jadi raja Israel. Asumsi. Please, mulai sekarang jangan kita berjalan di dalam asumsi. Ulangan pasal pertama ayat 27 ini sering kali ada di dalam hati anak-anak Tuhan, ya. Dikatakan begini, Ulangan pertama ayat yang ke-27, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata karena Tuhan membenci kita, maka ia Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Orang-orang Israel dengan mata kepala sendiri, dia melihat demonstrasi kuasa Allah, bagaimana Tuhan membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir selama 450 tahun. Dan kemudian dalam perjalanan Tuhan menyiapkan makanan yang luar biasa yang menyebabkan mereka sehat, namanya mana. Waktu mereka kepingin daging, Tuhan sediakan daging. Alkitab bilang baju mereka nggak rusak, kasutnya juga nggak rusak. Kurang hebat, kurang baik gimana demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi orang Israel berasumsi Tuhan membenci kita. Bapak Ibu sekalian, biarlah di akhir bulan Juni ini, kalau kita mengizinkan hati kita menuduh kita yang berkata Tuhan benci kita, inilah waktunya kita bertobat. Amin. Kita ada di tempat ini, percayalah akan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenci oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, Tuhan datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan, diampuni dosanya, dan dipulihkan hidupnya. Jangan izinkan lagi hati kita menuduh kita. Jangan pernah berasumsi lagi bahwa Tuhan membenci kita. Katakan pada kiri kananmu, ternyata Tuhan cinta loh sama kamu. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan, ya. Ya, katakan, meskipun kadang-kadang kamu bencekno, tapi Tuhan tidak pernah sebel dengan kita. Amin. Darahnya lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa kita yang semerah kesumba, yang semerah kain kirmisi. Kemudian
Bapak Ibu sekalian, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-13 tadi berkata tentang kepekaan itu membuka pintu mujizat. Ya, mujizat itu terjadi kalau kita tidak berdiri di atas asumsi, tapi kita berdiri di dalam kepekaan secara rohani. Saya percaya tahun 2025 akan kita akhiri Bapak Ibu sekalian dengan kepala kita yang tegak. Ya, tadi itu bicara tentang sakit kusta, bukan sekedar pulih, tapi kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Artinya apa? Berkat daripada Tuhan itu plus plus plus. Amin. Kalau Tuhan tolong kita, bukan tolong biasa-biasa Bapak Ibu sekalian. Masih ingat nggak peristiwa Ayub? Ya kan? Ayub itu udah habis-habisan, ya. Badannya rusak, keluarganya sedemikian rupa, kemudian harta bendanya habis. Tapi Alkitab berkata apa yang ada pada Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Dalam Amsal dikatakan ada pengembalian 7 kali lipat. Ya, saya percaya ya bahwa setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini, apapun yang pernah ada pada Bapak Ibu semuanya yang mungkin hari ini belum kembali, percayalah itu akan dikembalikan oleh Tuhan seperti kulit bayi. Artinya plus plus plus, kejayaan, keuangan, kesehatan, keharmonisan dalam keluarga, karir, semuanya Tuhan pasti angkat. Amin. Maka itu dengan jelas Alkitab berkata, rancanganku untuk kamu bukanlah kecelakaan, tapi masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah akan firman Tuhan yang berkata, kamu akan aku angkat terus naik, naik, dan naik. Amin. Jangan percaya dengan perkataan-perkataan yang tidak alkitabiah yang melemahkan kita. Pegang janji-janji Tuhan. Dan itu untuk kita karena Tuhan tidak pernah membenci kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, dari Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14 tadi, akhirnya Naaman dengan kerendahan hati dia mau nyemplung ke sungai Yordan yang kotor itu, ya. Dalam kesempatan tahun lalu ke Israel, karena sungai Yordan sepi, ya. Saya tahun 1995 ya, itu untuk pertama kalinya ke Israel dan saya sudah pernah nyemplung ke sungai Yordan. Berkali-kali tiap ke Israel sudah nyemplung ke sungai Yordan, ya. Dan memang benar, sungai Yordan nggak bersih-bersih amat. Tahun kemarin waktu ke Israel karena saking sepinya, kami rombongan berenang. Bapak Ibu sekalian, kita tanya, kita minta izin, boleh nggak berenang ini, nyebrangin sungai Yordan? Oh boleh, boleh. Ya kita berenang, nyebrang, ada videonya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kembali kepada Alkitab ini, bahwa kerendahan hati itu adalah kunci terjadinya mujizat. Naaman tidak mengalami kesembuhan waktu hatinya panas. Naaman tidak mengalami kesembuhan waktu dia marah. Naaman tidak sembuh waktu dia argue, waktu dia berdebat. Naaman baru sembuh saat dia merendahkan diri dan taat penuh. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dalam Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya singgung, ibu dari segala dosa adalah kesombongan. Sekali lagi, ibu daripada segala dosa adalah kesombongan. Maka itu Tuhan mau kita rendah hati, ya. Kita rendah hati, Bapak Ibu sekalian. Rendah hati itu artinya gimana? Dengar firman dan kemudian melakukannya dengan taat dan setia. Anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15, dia baru jadi rendah hati setelah dia kandas di kandang babi.
Jadi pilihannya ada pada kita. Kita mau rendah hati, tunggu kandas di kandang babi, atau mau rendah hati sekarang. Ya kan? Saya adalah termasuk manusia bebal. Saya mau rendah hati setelah saya hidupnya mirip-mirip dengan anak bungsu ini. Ya, sampai di kandang babi. Baru saya mau rendah hati, taat kepada firman Tuhan. Setelah saya operasi jantung koroner ini, Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang kemudian konseling sama saya, Bapak Ibu sekalian, dan dia nangis-nangis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan bilang jantungnya bermasalah dan dia harus di-ring, ya. Jadi bukan di bypass. Kalau saya di bypass artinya saya lebih parah, Bapak Ibu sekalian, ya. 3 pembuluh darah utama ke jantung itu udah hampir semuanya nggak berfungsi. Tapi orang ini yang konseling sama saya, dia baru nggak terlalu parah, cuman harus di-ring. Tapi gara-gara dokter bilang harus di-ring, oh dia stresnya luar biasa. Dulunya jahat banget sama keluarganya. Dia bilang begini, "Pastor, sekarang aku bertobat. Aku benar-benar mencintai keluargaku. Kalau dulu aku begini begitu terhadap keluargaku, sekarang aku sudah enggak lagi." Saya bilang, bagus. Jemaat mau tunggu jantungnya di ring, di bypass, atau mau masuk kandang babi, atau sekarang bertobat? Pilihan ada di tangan kita, ya. Hari ini kita sudah belajar bahwa kepekaan rohani membuka pintu mujizat. Yang pertama, asumsi itu bisa menghambat mujizat. Yang kedua, kepekaan secara rohani membuka pintu mujizat. Dan yang ketiga, kerendahan hati adalah kunci terjadinya mujizat. Kalau Naaman hampir-hampir kehilangan mujizat karena dia berdiri atas asumsi dan kesombongannya. Tapi ketika dia buang semua asumsi, dia buang semua kesombongannya, maka mujizat itu terjadi atas Naaman. Hari ini bukan satu kebetulan, di akhir bulan Juni 2025 ini kita ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan itu sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau mengangkat dan memulihkan hidup setiap kita. Mari kita bangkit berdiri.